Anda masih bersama Cybernasa yang berada di bawah naungan PT Menara Naga Samudra. Cybernasa www.cybernasa.com. Mudah-mudahan bisa sampai kepada saudara-saudara. Bersyukur kehadiran saudara-saudara, bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa sama-sama bertemu di Allah di luar kecamatan Pasir. Allah salah kita memberikan bersama Muhammad. Allah salah mudah-mudahan sama-sama mudah-mudahan yang dihormati juga tadi para insan pers yang hadir hari ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ketua Pembangunan Palasi serta jajaran yang sudah memperkenalkan mengadakan pertemuan ini di Kecamatan Padang Barat. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan sasaran bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Perlu diketahui bahwasanya pada hari ini mungkin kami juga sama ada pertemuan lain, yaitu pertemuan PKK di desa kami. Hari ini ibu-ibunya banyak yang ke kami mengadakan pertemuan PKK. Saya berharap dengan adanya pertemuan ini kita akan menjadi tahu apa transparansi pilkada itu, apa yang harus kita lakukan setelah adanya sosialisasi ini. Kemudian apa pandangan-pandangan mengenai pilkada itu terhadap kita selaku ASN, baik itu pegawai kecamatan, desa, dan juga mungkin orang-orang yang berada di lingkungan pemerintah, terutama apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindarkan. Kali itu dari saya sebagai pemerintah yang selaku kejadian, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kepada yang ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini hadir para tokoh, para ahli ulama, juga para penyelenggara dari bangsa, KPK, KPN, kali ini bisa hadir untuk mengajukan mudah-mudahan ini merupakan satu partisipasi dan kontribusi kita semua untuk bersama menjadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, mungkin disambut bagian dari komitmen bersama bagaimana pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan baik dan kondusif. Pertama saya sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan. Sebetulnya tadi jam 9 ini saya sudah di lokasi, karena berhubung belum silang kumpul, kita pinggir dulu mungkin di pinggir lapang pelaksana, dan kita dapat informasi ternyata sudah mulai melakukan. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada jajaran panitia yang telah melakukan inisiasi kegiatan sosialisasi pada kesempatan kali ini. Nah, memang saya pikir berarti yang kita lakukan ini bagian dari penelitian bersama bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bisa menyeluruh, bisa menyentuh semua lapisan. Terkait dengan berbicara persoalan pilkada pemilu yang mungkin
dalam waktu dekat ini kurang lebih 6 bulan kita akan melaksanakan pilkada, dan tentunya ini bagian dari sebuah proses perjalanan sejarah khususnya bangsa Indonesia, karena terkait dengan proses pilkada serentak ini mungkin ini keserentakan ini juga yang pertama sepanjang sejarah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pilkada. Kalau dulu pilkada mungkin antara Subang dengan Indramayu dengan Karawang kabupaten-kota yang lain tidak serentak. Sekarang dengan keserentakan ini mudah-mudahan ini juga bisa menumbuh kembangkan semangat kita bagaimana berdemokrasi di Republik ini bisa lebih baik. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 1945 tentunya di pasal 2 ayat 1 ini diterangkan bahwasanya kedaulatan rakyat ini atau kedaulatan dan dilaksanakan secara demokratis. Berarti kalau kita merujuk pada konteks ini, pilkada dan pemilu ini salah satu perwujudan terkait dengan perwujudan kedaulatan rakyat. Berbicara kedaulatan rakyat tentunya bicara kekuasaan. Nah, kalau bicara kedaulatan rakyat tentunya dari beberapa priorisasi baik pemilu, baik pilkada, kita mungkin sudah beberapa kali. Nah, artinya dari sekian pemilu dan sekian pilkada ini tentunya kita sudah sangat tahu dan paham terkait dengan yang namanya kedaulatan ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau bicara pemilu pilkada tentunya kenapa bisa dikatakan ini merupakan satu perwujudan rakyat atau satu perwujudan kedaulatan rakyat, karena yang namanya di pilkada ini tidak membedakan mau dia seorang kiai, ustaz, profesor, doktor, atau mungkin juga seorang pejabat sekalipun, tetap kapasitas dan hati juga sama. Jadi tidak membeda-bedakan mau dia seorang pejabat, mau dia seorang guru, mau dia seorang karyawan di rumah tangga, tetap suaranya cuma sama. Kalau seandainya di pilkada hari ini kita akan diberikan dua surat, baik gubernur maupun istilahnya bupati, dan tentunya sama, semua dikasih dua surat. Jadi ingat pasal 29 huruf D, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Di dalam pasal 29 huruf D, kepala desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilu maupun pilkada. Dalam konteks ini pilkada Jawa Barat dan pilkada Subang. Untuk pasal 51 huruf E, perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dalam pemahaman perangkat desa di sini adalah berarti mulai dari pada sekdes, kemudian KU, kemudian kepada sekolah, dan juga ketua RT dan seluruh jajaran dari perangkat desa, yaitu badan musyawarah desa, baik ketua maupun anggotanya, itu dilarang untuk ikut sebagai pengurus partai politik sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 51 huruf D. Kemudian di dalam pasal 51 huruf D, perangkat desa dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye di pemilu maupun pilkada. Berarti sama aja seperti pada kepala desa dan perangkat desa. Sama, untuk itulah harus betul-betul menjadi fokus perhatian kita. Untuk sanksi pidana
peraturannya maupun dendanya semuanya terangkum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati. Saya sebutkan, saya baca secara jelas biar menjadi catatan. Di dalam pasal 70 ayat 1 menyebutkan dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Terima kasih telah bergabung bersama Cybernasa. www.cybernasa.com